Sebelum kita memasuki kebaktian, marilah kita cermati panduan kebaktian online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya kebaktian. Nonaktifkan segala panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya selama mengikuti kebaktian yang sedang berlangsung. Ikutilah kebaktian dengan tepat waktu dan hindari melakukan percepatan, karena setiap bagian liturgi dari kebaktian itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Ikut sertalah di dalam setiap mata liturgi yang ada, sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam kebaktian online. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online, dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Setelah kebaktian selesai, saudara bisa meneruskan ibadah bersama keluarga atau orang-orang dekat dengan mendiskusikan firman Allah yang telah diberitakan. Terutama jika saudara memiliki putra dan putri, maka bimbinglah mereka untuk lebih dalam memahaminya dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita ungkapkan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Sang Firman. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut ibadah hari ini. Mari kita nyanyikan pujian Kami Puji dengan Riang. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Kristus, kata melayani atau pelayanan tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Akan tetapi untuk memahami dan melakukan pelayanan seperti yang Yesus teladankan, tentu tidaklah semudah yang diucapkan. Dibutuhkan sebuah pengorbanan, kerendahan hati,
ketulusan, dan kasih yang dalam untuk dapat melakukannya. Melalui tema minggu pertama di bulan Diakonia ini, merespon ajakan juru selamat, kita diingatkan bahwa kita telah diselamatkan, diajak untuk menjawab panggilan Tuhan Yesus. Ia tidak hanya mengajak kita untuk percaya, tetapi memanggil kita untuk menjalankan misi Allah di dalam dunia ini, yaitu untuk saling melayani di tengah-tengah ancaman dan penolakan dunia. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Melayani adalah kata yang mudah dan sering kita ucapkan. Namun sesungguhnya seringkali kita belum memaknai dan melakukannya dengan benar. Mari kita ungkapkan doa penyesalan kita dan mohon ampun pada Tuhan karena pelayanan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami menolak panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dengan berbagai alasan dan pembenaran menurut kami sendiri, baik di gereja, di tengah masyarakat, ataupun di dalam lingkungan keluarga kami sendiri. Ampuni kami yang senantiasa membuat Engkau kecewa. Ketika kami melayani, terkadang kami merasa pantas untuk dipuji, dihargai, atau dihormati untuk segala yang kami lakukan dalam pelayanan. Kami juga seringkali tidak melakukan dengan sepenuh hati, mudah mengeluh, dan merasa kesal dengan teman pelayanan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terkadang kami juga merasa menjadi orang yang sangat berjasa dalam pelayanan yang kami lakukan. Kami lupa bahwa sebenarnya Tuhanlah yang memampukan kami. Kami jatuh ke dalam dosa kesombongan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami juga seringkali kurang bijak dalam mengatur waktu antara pelayanan dan keluarga, sehingga pelayanan yang kami lakukan terkadang menjadi masalah dalam kehidupan keluarga kami. Ampuni kami ya Tuhan. Itulah seruan dan penyesalan dosa kami. Kami mohon Tuhan memberi kekuatan dan hikmat pada kami, sehingga kami memiliki kerinduan dalam melayani dengan meneladani Tuhan dan mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Supaya ku di Golgota
Bagi kita yang telah menyesali dan mengakui dosa-dosa yang kita lakukan, maka yakinlah bahwa Allah akan mengampuni dan memperbaharui hidup kita. Oleh karenanya, terimalah berita anugerah yang diambil dari Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, karena Engkau memanggil kami untuk mendekat kepadamu. Dan di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, dan pada saat ini, Engkau hendak memberi kepada kami banyak berkat. Oleh karena itu Tuhan, salah satu berkat-Mu yaitu firman-Mu sendiri hendak Engkau sampaikan kepada kami. Oleh karena itulah juga Tuhan kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami, membuat kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Zakaria 9 ayat 9 sampai 12. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya.
Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membacakan Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 14 secara berbalasan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu. Dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Bacaan kedua diambil dari Roma 7 ayat 15 sampai 25. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 yang dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 30. Demikian kesaksian Matius kepada kita. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah merespon ajakan Juru Selamat. Saya mengajak jemaat untuk merenungkan firman Tuhan ini melalui sebuah cerita rekaan lebih dahulu. Saya bertanya kepada jemaat, seandainya saudara adalah seorang sopir taksi, pasti saudara ingin mendapat uang dari pekerjaan saudara. Suatu hari ketika saudara sedang berkeliling dengan taksi saudara, tiba-tiba ada seorang penumpang yang mengulurkan tangannya menghentikan taksi saudara. Dan ketika orang itu masuk ke dalam taksi saudara, orang itu segera mengulurkan uang 100.000. Maka uang saudara terima, orang itu duduk di dalam taksi. Dan saudara sebagai seorang sopir taksi, pasti saudara akan berkata, mau diantar kemana? Sekali lagi saudara, saudara pasti bertanya, mau diantar kemana? Tetapi saudara, ternyata penumpang itu mempunyai jawaban yang membuat saudara pasti kebingungan. Penumpang itu berkata, terserah mau dibawa kemana. Nah saudara, ini cuma cerita rekaan. Kalau seorang sopir lalu punya penumpang dan penumpangnya berkata terserah mau dibawa kemana. Maka apa reaksi saudara sebagai seorang sopir? Reaksi saudara pasti dua. Satu, saudara berpikir penumpang saudara ini kelihatannya orang yang bingung. Bingung nih saudara. Masa naik taksi kok tujuannya terserah. Tetapi yang kedua, reaksi saudara adalah saudara juga ikut bingung. Terserah ini mau dibawa kemana? Ke kantor polisi, ke rumah sakit jiwa, atau dibawa keliling-keliling kota saja? Itulah kebingungan yang ada. Yang hendak saya sampaikan melalui cerita rekaan ini adalah bahwa orang bingung seringkali membuat orang lain jadi bingung. Nah saudara, persoalannya adalah lalu apa hubungannya dengan bacaan Injil kita? Bacaan Injil kita dimulai dengan kalimat, dengan apakah akan ku umpamakan angkatan ini? Tuhan Yesus berkata begitu saudara, dengan apakah akan ku umpamakan angkatan ini? Kalimat ini mungkin bisa menunjukkan kepada kita keheranan Yesus.
tetapi juga bisa menunjukkan kebingungan Yesus terhadap situasi dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Coba di mana letak kebingungan Yesus? Letak kebingungan Yesus diungkapkan di dalam 2 contoh. Contoh pertama adalah ada anak-anak yang bermain-main di pasar. Permainan pertama ada hubungannya, kita sebut saja drama pernikahan. Dan yang kedua adalah kita sebut saja drama perkabungan, karena ada anggota yang meninggal. Nah, saudara-saudara, di letak kebingungan Yesus diungkapkan, kalau sebuah pernikahan, mestinya di sana ada kegembiraan. Ada yang berperan sebagai pemusik, peniup seruling, tetapi mungkin juga ada yang bermain sebagai penari. Nah, ketika drama dimainkan, seruling dibunyikan, musik dilakukan, ternyata penarinya tetap diam saja. Kan itu membingungkan pemain drama yang lain. Demikian juga yang kedua, kalau kita sebut saja drama perkabungan. Di dalam perkabungan pasti ada nyanyian duka atau kidung duka. Dan di dalam tradisi Israel ada juga orang yang berkabung. Tetapi apa yang terjadi di dalam drama perkabungan itu? Ketika kidung duka sudah dinyanyikan, tetapi ternyata yang berperan sebagai orang yang menyatakan perkabungan, ternyata tidak melakukan tugasnya. Itulah contoh pertama, drama yang membingungkan, tidak nyambung, tidak connect. Demikian juga contoh yang kedua, saudara-saudara. Yesus berkata, pada saat Yohanes datang, Yohanes Pembaptis dengan segala keunikannya, Yohanes Pembaptis tidak punya hobi makan-makan dan minum-minum. Nah, dengan segala keunikan Yohanes Pembaptis seperti ini, orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat, menganggap Yohanes kerasukan setan. Tetapi ketika anak manusia datang, anak manusia ini mau makan-makan, mau minum-minum. Beda dengan Yohanes Pembaptis. Apa lalu reaksi orang Yahudi, khususnya ahli Taurat dan orang Farisi saat itu? Mereka menilai anak manusia itu seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Saudara-saudara, 2 contoh ini menunjukkan kepada kita kebingungan orang-orang saat itu menanggapi situasi yang ada. Apalagi kalau tanggapan-tanggapan itu dilatar belakangi oleh urusan politik, urusan takut kehilangan wibawa terhadap saingannya. Maka tanggapan mereka itu makin kelihatanlah kebingungan. Hanya kepentingan-kepentingan yang ada di balik tanggapan-tanggapan itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tidak heran, Dia berkata, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebingungan tetapi ternyata bukan hanya terjadi pada orang saat itu. Bukan hanya ketika memberi reaksi terhadap situasi yang ada. Orang juga bisa bingung terhadap dirinya sendiri.
Kalau saudara membaca kisah para rasul di dalam Roma, pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ke-25, di sana Rasul Paulus, salah satu rasul Tuhan, saya sebut juga, dia juga bisa bingung terhadap dirinya sendiri. Dia berkata apa, saudara-saudara? Dia berkata begini, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Bingung nggak, saudara-saudara? Punya kehendak baik, tetapi malah yang dilakukan yang buruk. Demikian juga di ayat 19. Rasul Paulus berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat aku perbuat. Bingung ya, saudara ya? Kehendak baik, pengen melakukan hal yang baik, tetapi kenyataannya, loh kok melakukan yang tidak baik, yang jahat. Bingung saudara kalau dipikir-pikir, kita kok bisa begitu. Jadi saudara-saudara, bacaan Injil kita dan bacaan kitab Roma kita menunjukkan kepada kita, orang bisa bingung menanggapi situasi dunia ini, tetapi juga orang bisa bingung menanggapi apa yang terjadi pada diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saudara bingung enggak menanggapi dunia ini, menanggapi diri saudara sendiri? Coba mari kita berpikir. Sekarang kita ada di dalam situasi pandemi corona. Kita katakan ini merupakan krisis kesehatan. Bingung enggak saudara-saudara menghadapi pandemi corona ini? Belum ada vaksin, belum ada obat, tetapi virus ini menyebar dengan cepat dan mematikan. Membingungkan, bahkan menakutkan. Terlebih-lebih saudara-saudara, krisis kesehatan karena pandemi corona ini ternyata berkembang menjadi krisis kemanusiaan. Kalau dulu kita disuruh berakrab-akrab, kita disuruh kumpul-kumpul, saling memperhatikan, saling mengasihi, tetapi sekarang kita malah disuruh bikin jarak satu dengan yang lain. Social distancing. Wah, ini juga bagian krisis kemanusiaan. Dan terakhir saudara, krisis kesehatan berkembang menjadi krisis kemanusiaan, dan sekarang yang makin kita rasakan adalah berubah menjadi krisis ekonomi. Banyak perusahaan bangkrut, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan itu berarti juga meningkatkan jumlah kemiskinan. Dan di antara kita, kemungkinan bisa terkena dampak itu. Bingung nggak saudara-saudara menghadapi situasi dunia saat ini? Dan keadaan ini membuat kita bingung sendiri juga nggak menghadapi hidup ini. Dan kalau saudara saya tanya, kebingungan yang kita hadapi dalam hidup ini, kalau itu berlangsung lama, paling tidak kita sudah merasakan 4 bulan saudara ya. Mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan saudara, nggak main-main. Apa yang kita rasakan saat ini? Pasti itu menimbulkan kebingungan. Kebingungan ini juga menimbulkan kekhawatiran, bahkan kadang-kadang ketakutan.
Dan kalau kebingungan, kekhawatiran, ketakutan itu berlangsung lama, saya yakin itu berpengaruh kepada kondisi fisik kita dan juga kondisi jiwa kita. Kita mungkin mengalami insomnia, susah tidur. Kita mungkin mengalami kondisi fisik yang makin lama, makin lemah, lesu menghadapi kehidupan ini. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara, kebingungan, kekhawatiran, ketakutan, membuat kita susah tidur, membuat kita tertekan secara fisik dan mental. Tubuh kita sudah menjadi lemah, letih, dan lesu. Apa yang akan kita lakukan? Banyak hal bisa kita lakukan. Mungkin kita minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Boleh-boleh saja. Tetapi satu hal yang hendak ditambahkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus kepada kita pada saat ini. Dikala kita sudah kebingungan, khawatir, takut, susah tidur, stres, tubuh sudah lemah, lesu, mental terasa berat. Maka Tuhan Yesus berkata kepada kita saat ini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Itulah saudara-saudara tawaran yang diberikan oleh juru selamat kita. Juru selamat kita, Tuhan Yesus memberi tawaran, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Apakah tanggapan kita? Apakah respon kita terhadap ajakan Tuhan ini? Semoga kita meresponnya dengan positif, karena kita yakin apa yang hendak diberikan Tuhan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Saat hening untuk kita. Amin. World
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih untuk tawaran-Mu. Kami sadar Tuhan, menghadapi situasi dunia ini, dan juga menghadapi diri kami sendiri. Seringkali kami merasakan kebingungan. Kami bingung Tuhan pada saat ini ketika kami harus berhadapan dengan pandemi corona. Krisis kesehatan yang sudah hampir kami rasakan lebih dari 4 bulan. Dan krisis kesehatan ini sudah menimbulkan krisis kemanusiaan. Bahkan yang makin kami rasakan adalah krisis ekonomi. Kami mendengar berita-berita di mana perusahaan-perusahaan tutup, orang-orang terkena PHK, dan ketika itu berlangsung terus menimbulkan kemiskinan. Dan selain kemiskinan juga akan meningkatkan kualitas kejahatan. Kondisi ini Tuhan membuat kami khawatir. Kondisi ini Tuhan membuat kami takut. Kebingungan, kekhawatiran, ketakutan kami ini Tuhan seringkali menghantui tidur kami. Kami jadi insomnia, kami jadi stres. Dan keadaan itu Tuhan telah membuat tubuh kami menjadi letih lesu. Mental kami menjadi lemah. Dan pada akhirnya Tuhan itu bisa membawa kami ke dalam sakit, penyakit, dan kondisi di mana tidak ada kebahagiaan. Tetapi di tengah kondisi seperti ini Tuhan terima kasih untuk berita Injil-Mu, untuk kabar sukacita yang Engkau berikan kepada kami, di mana Engkau menawarkan kepada kami untuk datang kepadamu ketika kami dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat menanggung kehidupan ini. Tuhan, kami mau menyambut uluran tangan-Mu itu. Kami mau menanggapi ajakan-Mu itu. Oleh karena itu Tuhan, sekarang kami datang kepadamu. Kami menyambut uluran tangan-Mu. Kami menyambut ajakan-Mu. Berikanlah Tuhan kekuatan kepada kami, agar kekuatan yang daripada-Mu itu mengimbangi letih dan lesu kami menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itulah Tuhan, kami tetap berdoa untuk tenaga medis. Kiranya Tuhan juga kuatkan mereka agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk diri kami, masyarakat kami ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mendisiplinkan diri. Untuk senantiasa memakai masker, sering cuci tangan, membuat jarak social distancing, dan berbagai macam protokol-protokol kesehatan yang lain. Supaya kami segera bisa mengatasi kondisi-kondisi
yang telah membuat kami ada dalam kondisi lemah, letih, dan lesu. Terima kasih Tuhan untuk kabar sukacita daripada-Mu. Sekali lagi kami mau menyambut, merespon ajakan-Mu itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Memberikan persembahan yang terbaik dengan sukacita dan ungkapan syukur adalah bagian dari respon kita terhadap ajakan Juru Selamat. Kini kita akan memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, persembahan dapat diberikan melalui transfer maupun melalui QR Code seperti yang tertera di layar. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan sampai saat ini. Dan kami saat ini mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya Kau kuduskan dan berkati Tuhan, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima pengutusan dari Tuhan. Masukilah kehidupanmu yang kadang membingungkan, mengkhawatirkan dan menakutkan, yang menyebabkan engkau letih dan lesu. Tetapi ingat dan percayalah, mari kita arahkan diri kita, hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.